Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, inilah waktu di mana kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan,
di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menerima lawatan Tuhan, menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya oleh pengurapan Allah kami boleh mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapa di sorga. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini ketika kami duduk diam di kaki Tuhan, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan Bapa atas kehidupan kami yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, apakah kita pernah berpikir dengan serius untuk memiliki pribadi yang benar-benar serupa dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus? Sebab akan menjadi percuma kita mengaku sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan, akan menjadi percuma kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah memiliki pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita harus jujur, maka kita akan mengakui bahwa selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius. Apalagi kita merasa diri kita ini orang Kristen sejak kita lahir. Kita hanya menjadi Kristen, tetapi selama ini sudah sekian lama kita mengiring Tuhan. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, mengaku percaya kepada Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah memperkarakan kehidupan kekristenan kita secara benar. Bahwa Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, apakah selama ini kita pernah berpikir dengan serius untuk memiliki pribadi yang benar-benar serupa dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus? Artinya bukan saja sekedar memiliki pribadi yang sama dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita harus mengenakan itu di dalam kehidupan kita, lalu kita hidup melakukan segala sesuatu sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, di mana firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita tidak mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka sampai kapanpun dapat dipastikan kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi selama ini kan kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini. Kita hanya hidup sebagai orang Kristen. Kalau ada ibadah hari Minggu kita pergi ke gereja, lalu pulang gereja atau pulang ibadah, kehidupan yang kita jalani seperti biasa lagi ya. Kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Artinya kita hidup, kita mengikuti kewajaran hidup dunia. Padahal kalau kita mau mengenakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terlihat berbeda dengan dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Nah saudaraku, ini semua merupakan satu kesatuan. Ada benang merahnya yang
tersambung bahwa kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar di hadapan Allah, kita mau menunjukkan bahwa iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga itu adalah iman yang benar, maka kita tidak punya pilihan lain. Selain di dalam kehidupan kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam setiap tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan harus sama seperti Kristus. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka percuma kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang percaya, mengaku diri anak-anak Tuhan, itu percuma. Kenapa saya katakan itu percuma? Karena memang standar hidup kekristenan itu seperti itu, serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, ya, kita berada di dalam Kristus, kita beriman kepada Allah di dalam Kristus, maka kita harus menunjukkan iman percaya kita itu secara benar. Jadi kita harus mengerti, beriman itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Asal sudah mengaku dengan mulut percaya kepada Yesus, lalu itu sudah cukup. Yang penting itu sudah menjadikan kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, itu bukan percaya yang benar. Sebab percaya yang benar itu harus dibuktikan di dalam setiap tindakan hidup kita. Dalam gerak pikiran, dalam tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Itu harus benar-benar terlihat serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya begini, Pak, apakah itu merupakan kewajiban, keharusan? Apakah tidak boleh kurang dari itu? Karena kan kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, itu terlalu tinggi Pak standar hidupnya. Ya memang kita dipanggil untuk mencapai standar hidup yang demikian kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang sah di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ditanyakan apakah ini keharusan, apakah ini kewajiban, ya ini keharusan, ini kewajiban. Kita tidak bisa menolak akan hal ini. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu sebagai kewajiban. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ingat, garis bawahi kata wajib. Kalau wajib itu kan berarti kita tidak bisa menolak. Ini kewajiban. Artinya kalau kita tidak mau berjuang untuk mencapai standar hidup yang serupa dengan Kristus, atau kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, hal itu menunjukkan bahwa kita menyangkal iman percaya kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti, beriman atau percaya itu kan berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Lalu dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ketentuan, ini tidak bisa diubah, ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang membuat ketentuan ini siapa? Bapa di sorga. Ini sebuah tatanan kehidupan sebagai anak-anak kerajaan sorga. Tidak boleh kurang. Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita tidak bersedia, kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya ndak usah jadi orang percaya. Sebab percuma kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus,
tetapi pada akhirnya kehidupan kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, maka dapat dipastikan Allah Bapa di sorga tidak akan pernah mengakui kita sebagai anak-anaknya. Ingat, apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia ketika hidup mengenakan tubuh daging ini, semua yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia itu artinya apapun yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengikuti semuanya itu. Mengikuti setiap perkataannya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh kurang. Saya tegaskan sekali lagi, tidak boleh kurang. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa ternyata memiliki iman yang benar itu tidak mudah. Memiliki iman yang benar itu pertaruhannya adalah segenap hidup, bukan sebagian hidup. Karena kalau kita hanya memberikan sebagian hidup, artinya mengikuti cara hidup Kristus cuma setengah-setengah, lalu sebagian hidup kita pakai untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan kalau suam-suam itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Perhatikan itu. Jadi kita harus benar-benar memperkarakan akan hal ini dengan serius. Kalau iman kita, percaya kita kepada Allah Bapa di sorga itu mau dipandang sebagai iman yang benar atau percaya yang benar. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini. Kalau kita melihat Ibrani 11, ya, Ibrani 11, lalu kita membaca ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita potong di situ dulu. Saudaraku, tanpa iman bukan berarti kita tidak beriman. Kita mengaku kita beriman, kita merasa kita beriman. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan iman percaya kita dengan perbuatan, dengan tindakan, kita hidup sama seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Itulah sebabnya dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan bahasa sederhananya begini, kalau kita tidak berjuang untuk mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus, maka hidup kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan itu saudaraku. Dan kita tidak bisa membantah ini, kita tidak bisa menolak ini. Firman Tuhan katakan jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu kita lanjutkan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya sekarang, upah apa yang kita harapkan? Mari kita jawab dengan jujur. Upah apa yang kita harapkan? Ya, sebab upah dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah keselamatan kekal yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tidak mau berjuang, kita tidak mau sungguh-sungguh hidup
sama seperti Kristus telah hidup, upah apa yang kita harapkan? Dengan demikian percaya kita menjadi percaya yang sia-sia. Hidup kekristenan kita menjadi sia-sia. Mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, pada akhirnya juga tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita perkarakan dengan serius kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu begitu rindu supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Tetapi kalau kita mau bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka kewajiban bagi kita selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memiliki pribadi yang serupa dengan dirinya. Perhatikan itu, barulah kita dipandang layak oleh Allah Bapa di sorga. Barulah kita bisa diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak yang sah. Dan kita akan diperkenankan masuk dan tinggal di dalam kerajaannya bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, menyadarkan kita semua arti kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau berjuang untuk hidup supaya pada akhirnya kita ditemukan memiliki hidupnya Kristus. Sebab jika tidak, maka Bapa di sorga tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan itu kengerian yang sangat dahsyat. Kalau Allah Bapa di sorga berkata tidak mengenal kita sebagai anak-anaknya, itu suatu kengerian yang sangat dahsyat, karena akan binasa di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Di sisa waktu hidup kami di dunia ini, selama Bapa masih memberikan kepada kami kesempatan hidup di dunia ini, kami mau mengambil satu keputusan untuk berjuang hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami boleh dipandang sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.